Nah, dulu waktu kita krisis moneter 98, kenapa muncul hutang IMF? Karena kita defisit modal di bawah. Defisit modal karena akumulasi defisitnya itu menjadi terserap karena banyak memberikan BLBI dan sebagainya. Sehingga defisit modal, kalau defisit modal, dia diinjeksilah oleh IMF. Makanya muncullah hutang IMF. Obama pada waktu itu dia bilang, oh saya ingin memberikan insentif terhadap perusahaan-perusahaan yang padat karya. Ada Ford, ada Airbus, dan sebagainya lah. Ya kan? Kemudian terhadap kejatuhan solvabilitas jaminan sosial. Ini kan Mas yang diambil dari surplusnya. Ya. Narasinya tuh ada. Ada. Narasinya tuh apa? Satu, mencegah terjadinya pengangguran sesuai dengan mandatnya The Fed yang lain, employment, gitu ya. Ya. Kedua adalah bagaimana menciptakan tingkat upah jaminan sosial. Kayak badan saya Mas begitu gemuknya, pendapatan moneter, biaya moneternya kecil, gede banget gitu lah moneternya. Sehingga kan akhirnya orang bertanya-tanya gitu loh, kok menurut saya ekonominya lemah, tapi malah bank sentral justru makin lemah dari tahun ke tahun itu pasti dia naik tinggi. Dia malah tinggi. Kalau pas stabil, surplusnya kecil. Iya. Ekonom yang ngerti tentang moneter dan pasar keuangan, rata-rata juga hidupnya dari situ. Maksudnya kalau nilai tukar dari 14.000 ke 16.000, ya menikmati juga kan Mas gitu kan. Jadi maksud saya ingin ya kita belak-belakan aja lah ya, belak-belakan aja bahwa orang yang ngerti tentang pasar juga rata-rata pemain pasar. Salam cerdas para pembelajar ekonomi yang saya cintai. Kita kembali berbincang, ngobrol ekonomi dengan Mas Yanuar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ini kita bincang tentang Bank Indonesia ya, tetapi dalam fokus kepada soal laporan keuangannya. Nanti kapan-kapan kita bicara Bank Indonesia dalam hal lain. Tetapi tentu saja nanti Mas Yanuar bisa menjelaskan sebagian tentang kaitan laporan keuangan itu dengan fungsi, peran, dan tugasnya. Nah, mungkin untuk sekedar refresh kepada para pembelajar ekonomi, karena kanal ini pernah membuat edukasi tentang Bank Indonesia beberapa sesi. Ya kita refresh ya, bahwa pertama Bank Indonesia ini sejak reformasi ini itu disebut bersifat independen. Ya, pengertian independennya nanti bisa kita pelajari. Lalu perannya menjadi tunggal ya, ini pada siaran kita yang terdahulu Bang Yanuar sempat mengkritik bahwa harusnya dual, tapi sejauh ini undang-undangnya masih single mandat dan independen. Nah, Bank Indonesia sendiri sejarahnya kan panjang itu dari bank kolonial dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah karena dia independen tadi kan dia memiliki sebagai entitas akuntansi kan, badan hukum sendiri, lalu entitas akuntansinya tersendiri. Jadi bukan bagian dari LKPP kan, bukan bagian dari laporan keuangan pemerintah pusat, dia tersendiri. Nah, pada siaran terdahulu kita pernah bicara juga dengan Mas Yanuar bahwa dia membuat laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. Ini buat pembelajar, Bank Indonesia itu dahulu cuma satu dokumen jadi satu, tapi beberapa tahun, mungkin 11 tahunan terakhir itu jadi dua laporan. Satu laporan tahunan yang sifatnya menyeluruh tentang kondisi Bank Indonesia dan tugas-tugasnya. Yang satu laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. Nah, kita kesana larinya nih, LKTBI. Dan sebagaimana perbincangan yang terdahulu, kanal ini saya dan Mas Yanuar ini memang sangat berupaya ya agar tema-tema ini menjadi perbincangan publik, karena ini agak jarang di media dan sebagainya. Nah, terkait dengan laporan keuangannya, jadi tiap tahun Bank Indonesia sebagaimana juga pemerintah membuat laporan. Lalu penjelasan Mas Yanuar di siaran terdahulu itu bahwa yang stakeholdernya adalah rakyat yang diwakili oleh DPR ya, pemegang sahamnya. Lalu ada diperiksa oleh auditor namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, lalu diperiksa dengan ketentuan tentang akuntansi Bank Indonesia dengan standar pemeriksaannya BPK. Nah, memang menariknya adalah hampir selalu ITP nih kalau Bank Indonesia. Nah, mungkin kita tayang sedikit biar ini covernya yang 2023. Kemudian slide berikutnya ini saya potongkan halaman terpentingnya ya.
Yang kiri itu adalah laporan posisi keuangan. Jadi ya kalau saya tidak salah nih biar dikoreksi oleh Mas Yanuar, ya kayak neraca lah kalau di dalam perusahaan. Jadi ada aset, ada liabilitas, lalu ada modal kan. Jadi kurang lebih cuma cara penyajiannya memang modal hanya bagian dari liabilitas ya. Artinya kalau yang umum kan aset, liabilitas, modal langsung 3 aja, ini masuk satu kelompok liabilitas. Nah, kemudian ada laporan surplus defisit. Ya, mungkin ya semacam laporan laba rugi, tentu dengan perbedaan ya nanti biar Mas Yanuar. Ini yang kita maksud dengan laporan keuangan. Itu ada nomor-nomornya, di laporan keuangan itu masing-masing nomor itu diberi penjelasan ya, catatan. Next. Ini saya ambilkan dari tadi tapi saya ringkaskan ke sini biar lebih bisa kebaca. Itu asetnya di tahun 2023 adalah 3.876 triliun ya, 3.877 triliun lah. Otomatis liabilitasnya ditambah modal kan juga 3.876 sama. Modalnya 3,7 triliun. Nah, sedangkan laporan surplus defisit itu tampak penghasilan 189 triliun, biaya 61,74 triliun. Jadi ada surplus 127 triliun. Kurang lebih ini ringkasannya. Next, nanti kita akan telisik satu-satu dengan Mas Yanuar. Ini saya gambarkan ada total aset yang terus berkembang. Meskipun ini menarik nih, kenaikannya agak sedikit menurun ya di 2 tahun terakhir. Terus, lalu dari neraca tadi, ada surplus defisit begini. Jadi ini mungkin ada penjelasan yang di Mas Yanuar kenapa tahun-tahun tertentu penghasilan birunya tinggi, tahun-tahun tertentu rendah. Terus penghasilan ini tadi digabungkan ya, penghasilan dengan beban sehingga ya kalau sebuah perusahaan kayaknya gede nih labanya Mas. Bank Indonesia ada lagi nggak? Terus ini salah satu dari penghasilan adalah selisih cost. Nanti kita kembali ke situ. Prinsipnya kita mau bicara. Pertama, saya pengen Mas Yanuar menjelaskan kepada kami semua itu apa sih arti laporan keuangan Bank Indonesia. Ini tadi kan teknisnya saja. Kita pengen tahu apa filosofis atau paradigma kenapa ada laporan. Kan lembaga agak beda kan, dari lihat tadi nanti beda. Yang kedua ya konteksnya karena di situ di beberapa narasi saya lihat Bank Indonesia maupun nanti kita bicara OJK itu kan arti pentingnya adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia kan. Nah itu kaitannya dengan laporan keuangan itu bagaimana kita mencoba memahaminya Mas? Gini, jadi kalau dilihat di sana Mas, sebetulnya semua bank sentral di dunia ini pasti dia jadi gini, uang yang kita pegang itu pernyataan hutang sebetulnya. Oke, pernyataan hutang bank sentral kepada pemegangnya. Kepada kita. Jadi kita pegang uang itu sebetulnya pernyataan hutang dari mereka. Hutang ini diterbitkan, uang yang diterbitkan ini dijamin oleh emas. Jadi waktu dulu setelah Perang Dunia Kedua, menjelang berakhir 1944 gitu ya. Itu kan yang disebut dengan Bretton Woods Agreement. Jadi menegaskan bahwa uang itu dijamin oleh emas. Itulah kemudian lahir yang namanya IMF dan juga Bank Dunia. Ya, jadi intinya siapa bank sentral yang punya cadangan emas yang besar, dia menjadi basket currency di yang namanya Special Drawing Right IMF SDR. Jadi kalau tadi ada lembaga keuangan itu dengan IMF karena Bank Indonesia ini juga anggotanya IMF. Anggota IMF. Jadi dia ada bagian alokasi SDR itu di aset. Di aset, ya betul. Dia juga ada mungkin hutang dengan IMF seperti kita selalu dikatakan hutang dengan IMF lunas di zaman Presiden SBY. Sebetulnya hutang IMF itu adanya di Bank Sentral. Ya, betul, Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya hutang IMF itu dilunasi ya yang melunasi ya Bank Sentral. Ya, tapi tentu ya kita juga paham seperti kritiknya Bang Rizal ya, nggak ada negara dalam negara, bahwa bank sentral itu tetap di bawah kepala negara. Tapi kan harus ada yang diluruskan juga, bahwa hutang ke IMF itu hutang bank sentral. Beda dengan soal hutang APBN. Beda. Itu hutang bank sentral terkait dengan persoalan bank sentral. Jadi itu tadi adalah lembaga multilateral. Nah, yang sisi aset alokasi di lembaga multilateral di aset itu SDR kita kan cuma segitu. Karena cadangan emas kita juga
dibandingkan dengan semua gitu ya, itu hanya berapa. Nah, dalam special drawing right itu yang besar itu US dollar ya. Karena cadangan emasnya Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat waktu dulu 1944 tuh terbesar. Sehingga dia punya semacam hak gitu ya untuk mengatakan bahwa dia punya, saya mungkin mengutip apa yang selalu dikatakan oleh Sri Mulyani tentang mata uang yang kuat. Ya, jadi Sri Mulyani selalu bilang bahwa kenapa mata uang kita itu tidak bisa kuat, karena kita tidak punya confidence untuk mengedarkannya di luar negeri. Jadi saya pernah lihat ya, dia bicara dalam acara Kementerian Keuangan mengajar. Jadi bahkan Sri Mulyani mencontohkan Cina yang sekarang disebut ekonomi yang kuat dengan yuannya sendiri itu tidak langsung berani go internasional karena dia harus punya confidence juga bisa mengedarkannya di luar negeri. Nah, untuk bisa mengedarkan di luar negeri ini kan perlu cadangan emas yang besar. Itulah sejarah dulu Bretton Woods Agreement. Karena ya walaupun kalau menurut saya di luar tentang kaidah teknis ekonomi, ya menurut saya karena menang perang aja. Kalau nggak menang perang ya nggak gitu. Jadi artinya kayak sekarang orang ribut BRICS ya menurut saya BRICS akan menjadi ruling currency kalau dia menang perang. Jadi makanya menurut saya nggak salah kalau orang bilang BRICS sama IMF ini lama-lama bisa jadi perang dunia ketiga gitu. Karena kan memang sejarah perang itu juga sejarah mengambil tongkat seperti itu. Nah, US dollar terbesar, kemudian dulu ada sebelum bergabung dalam euro, ya ada pound sterling, ada franc, ada segala macam, dan yen Jepang. Nah, semua negara ini kan kalah perang yang menjadi sekutunya Amerika Serikat. Jadi boleh dibilang SDR IMF tuh Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, saya ingin menjelaskan sebetulnya ini Bank Sentral itu di mana-mana, dia di satu sisi itu yang paling penting, dia punya hak mengedarkan uang. Nah, ya untuk nilai alat tukar masyarakat. Kalau uang menurut Keynes kan ada 3 Mas Awalil. Fungsi uang itu. 1 untuk bertransaksi, 2 untuk berjaga-jaga, menabung, 3 spekulatif. Nah, uang yang diedarkan di sebelah liabilitas utang Bank Indonesia itu sebelah kirinya itu adalah emas. Tapi dalam perkembangannya dunia ini ternyata tidak se-flat itu lagi. Kalau dulu kan orang bilang, oh berarti kalau setiap mau mengedarkan uang, printing money, mencetak uang beredar baru, berarti saya harus ada emas baru. Betul Mas Awalil di satu sisi, makanya kenapa orang selalu bilang ya misalnya pendekatan kelompok Islam ya, yang mengatakan bahwa harusnya kita tuh menyimpan emas, bukan menabung. Karena pemahaman tentang dirham dan dinar zaman Rasul dan zaman Ottoman dulu ya. Jadi ya memang sejarah uang itu memang memonetisasi emas. Nah, dalam perjalanannya ternyata tidak segaris lurus itu. Jadi kok bisa uang bertambah tapi emasnya bertambahnya nggak secepat peredaran uang. Nah, muncullah istilah yang namanya M1. Kan kalau M0 itu betul-betul uang fisik yang diedarkan. M0. Bank sentral ini jadi mulai punya M1. M1 itu adalah uang kartal, uang-uang kita yang disimpan di bank. Ternyata uang yang disimpan di bank ini kemudian juga ada bunganya. Ini yang ditentang oleh kelompok Islam misalnya, tentang bagi hasil dan segala macam. Nah, terus bunga ini berarti kan money printing. Money printing dari mana? Kalau kita bicara konsepnya, ya karena uang ini kemudian dialihkan ke kredit menghasilkan keuntungan, money printingnya dari situ. Gitu ya, jadi artinya soal bunga dan sebagainya. Nah, artinya kan uang itu bisa tercetak sendiri oleh sistem keuangan yang bukan lagi tersadur ke emas. Terkait dengan sektorial dan sebagainya. Nah, perkembangan, makanya tadi ada yang terkait dengan aset terkait dengan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu sendiri itu tidak lagi akhirnya sesimpel antara emas dan uang. Kebijakan moneter itu menjadi persoalan yang seperti kita cerita sebelumnya. Oh, ada orang harus dikompensasi kenaikan bunga. Nah, uangnya harus dicetak. Kemudian, oh ternyata uang ini juga bisa diutilisasi di pasar keuangan gitu ya. Muncullah istilah yang disebut dengan M2, Mas Awalil. Ya, M2 itu M1 plus uang di pasar keuangan yang lebih luas.
Nah, ini kan menjadi semakin abstrak nih terhadap komposisinya terhadap emas. Terhadap emas, Nah, ya. makanya yang tadinya cuma simple emas, uang yang diedarkan, karena uang diedarkannya ada M0, Iya. M1, M2, bahkan di Amerika udah sampai ada M3 gitu ya, karena ada derivatif gitu ya. Derivatif. Sehingga muncul lagi lah underlying-nya di sini juga yang tidak emas, tapi aset-aset moneter. Dalam hal ini misalnya surat berharga negara, ada giro wajib minimum perbankan. Jadi tadi kalau kita lihat menggambarkan neraca ini, Neraca, ya. neraca awal dari tradisional bank sentral, emas M0. M0. Ketika kemudian peradaban dunia berkembang ada M1, ya, ada M2, Iya. muncullah di sini aset non emas. Itu aset moneter lain. Makanya tadi Ini ada asetnya ya. ada aset Ya, moneter ya, lain. Nah, kemudian ada juga di situ giro wajib tagihan Bank Indonesia terhadap perbankan itu terkait dengan M1 tadi. Iya, iya. Ya, ke operasi likuiditas dan sebagainya lah. Nah, terus ada surat berharga negara, ada tagihan ke pemerintah. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau terjadi gap, terutama saving gap yang rendah di negara-negara emerging market kayak kita. Jadi artinya uang, kebutuhan transaksinya untuk konsumsi udah habis. Jangankan untuk nabung, yang ada ngutang. Kita lihat misalnya yang terakhir dirilis deh oleh OJK, pay letter udah 25 triliun, ya kan? Pinjol 74 triliun. Berarti kan membiayai dengan hutang untuk konsumsinya gitu ya. Dari sini kita bisa lihat gitu loh bahwa ternyata ada yang namanya saving gap. Jadi artinya uang dari pendapatan konsumsi tidak berlebih menjadi saving. Ujung-ujungnya muaranya ke bank sentralnya. Jadi cadangan devisa kita yang sifatnya cadangan devisa inti yang sifatnya benar-benar tabungan masyarakat itu tidak cukup mengatasi beban likuiditasnya, beban liability-nya. Ya kan? Nah, beban liability-nya. Nah, kalau ini masih bisa di-manage likuiditas dan solvabilitasnya, itu nggak ada apa-apa misalnya lewat operasi moneter. Tapi bisa terjadi juga, misalnya terjadi gejolak mendadak, itulah munculnya hutang IMF, Mas Awalil. Nah, jadi saya ingin menjelaskan secara natura transaksi di neracanya. Ya. Jadi kenapa ada yang sifatnya alokasi di lembaga multilateral, itu karena keanggotaan kita di IMF, kita menaruh devisa tertentu yang juga dihitung dari devisa neto dalam SDR IMF gitu ya, kecil sekali. Kenapa juga ada kewajiban ataupun hutang kita kepada lembaga multilateral? Ini terkait dengan kalau misalnya tadi ada gap-gap yang harus diatasi. Jadi kalau bank komersil dia punya masalah likuiditas, ya kan? Orang yang narik tabungan lebih besar, sementara uang ini masih ada di di kredit lah. Kredit lah gampangnya. Maka dia akan mendapatkan kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia. Nah, kalau Bank Indonesia mengalami hal yang sama gitu ya, karena perbankannya banyak yang minta kredit likuiditas, sementara aset likuiditas dia juga nggak cukup, dia pinjamnya ke IMF. Itulah sejarah hutang IMF. Oh, sejarah hutang IMF. Jadi sejarah hutang IMF itu akan timbul kalau begitu terjadi gap antara kebutuhan untuk mengatasi likuiditas dengan aset likuidnya tidak imbang. Itulah makanya di neraca muncul nih satu tagihan aset yang di lembaga multilateral, satu lagi pos yang terkait dengan hutang ke lembaga multilateral. Oke. Nah, pos berikutnya pemerintah ya dalam hal APBN, transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu menggunakannya bank sentral. Jadi BI itu nasabah yang sifatnya nasabah itu hanya pemerintah. Oh. Karena dia hanya pemerintah, maka muncul tuh yang namanya di aset itu tagihan ke pemerintah. Kalau pemerintah misalnya katakan saja punya hutang ke BI jadinya. Ada juga kewajiban ke pemerintah, uang pemerintah yang disimpan di BI. Jadi kanan kiri. Tapi lebih bersifat likuiditas ya, tidak. Jadi uang pemerintah itu kayak penerimaan negara, segala macam itu adanya di BI. Makanya kan kalau Mas awal lihat ke belakang dulu ya, misalnya saja ketika Bank Indonesia ingin menggunakan surplusnya gitu ya untuk melunasi hutang IMF gitu ya, kan sempat juga ada sanggahan dari pemerintah waktu itu ya, Departemen Keuangan, kalau BI memang udah ngerasa punya uang,
bayar aja bunga. Jangan pakai hutang IMF. Jadi kan ini juga selalu jadi debat menarik ya, dalam artian ketika burden sharing gitu. Ketika burden sharing dari sisi pemerintah, ya kalaupun BI itu sekarang ngalokasiin burden sharing wajar, karena BI juga tidak kasih bunga ke kita terhadap tabungan pemerintah di Bank Indonesia. Bahkan ada beberapa orang mengatakan, kok uang pemerintah ngendap sih di Bank Indonesia, itu ya penyerapan anggaran dan sebagainya lah Mas Awalil. Jadi artinya kan bahwa ketika penyerapan anggaran rendah gitu ya, kemudian SAL yang kita bahas, saldo anggaran lebih pemerintah gitu ya, itu kan akan ngendap dalam tabungan pemerintah di Bank Indonesia gitu loh. Nah, dia kan tidak memperhitungkan bunga. Jadi muncullah di situ yang namanya kewajiban ke pemerintah dan tagihan ke pemerintah. Ya, ada dua sisi ada dua sisi. Kemudian dia sifatnya sebagai bank sentral, dia tempat clearing. Yang menjamin sistem transaksi antar perbankan, pasar uang antar bank dan sebagainya. Dia mengaturlah yang namanya giro wajib minimum. Jadi bank misalnya dia mengelola dana pihak ketiga katakanlah 100 triliun gitu. GWM-nya 8% atau berapa sekarang? Saya agak lupa angka persen. 8%. Berarti 8% dari 100 triliun itu harus disimpan di Bank Indonesia dalam bentuk GWM. Semacam jaminannya. Nah, jaminannya. Jadi semacam tabungan bank di pemerintah. Makanya muncul juga hutang BI ke bank itu yang GWM gitu ya. Tapi di sisi lain BI itu juga kalau apa-apa kan memberikan yang namanya bantuan likuiditas. Makanya dia di aset pun punya tagihan ke bank. Ya, nah yang kemudian muncul lagi ya yang lain-lain lah, aset tetap dan sebagainya. Jadi dari situ, dari neracanya itu, satu, dibentuk oleh prinsip tradisional bank sentral. Bahwa uang beredar dijamin oleh emas. Asal-usulnya. Kemudian karena bank sentral berkembang menjadi organisasi yang juga mengutilisasi pasar keuangan, ya, ada uang orang nyimpen di tabungan, muncullah M1, M2, dan mungkin kalau kita sampai M2 sih, kalau di Amerika kan udah sampai M3. Nah, muncullah juga bukan hanya emas yang jadi underlying uang dicetak itu, tapi juga aset-aset moneter, surat berharga negara. Makanya di aset pun muncul. Kalau dalam kelompok tadi disebut aset terkait kebijakan moneter istilahnya. Aset terkait kebijakan moneter itu bisa surat berharga negara, bisa hak tagih dan sebagainya lah. Ini terkait dengan underlying tadi, ya. Kemudian muncul lagi underlying yang sifatnya simpanan dalam keanggotaan kita di IMF. Itu di aset. Tapi juga kita bisa punya hutang ke IMF kalau terkait dengan liquidity gap tadi, saving gap dan sebagainya. Makanya muncullah yang sifatnya alokasi dana di lembaga multilateral dan tagihan di multilateral di sisi liabilitas. Kemudian muncul juga yang namanya karena pemerintah nyimpan uangnya di Bank Indonesia, muncul juga kewajiban kepada pemerintah, dalam hal ini uang pemerintah yang disimpan di BI, muncul juga tagihan ke pemerintah. Kalau memang ada selisih-selisih. Tolong di slide nomor 14 biar lihat oleh para ya kan, ekonomi penjelasannya. Di selisih-selisih gitu kan. 14. Ini. Di tagihan kan, ada tagihan liabilitas kepada pemerintah, aset, ada tagihan. ada liabilitas. Nah, kemudian nanti ada aset non kebijakan. Jadi kalau yang tadi itu terkait dengan dia sebagai bank sentral, non kebijakan ya ada tanah dia, bangunan dia, kantor dia gitu ya. Ada juga kewajiban non kebijakan. Nah, dia ada juga revaluasi karena dia aset keuangan. Ini terkait dengan standar akuntansi, Mas Awalil. Kalau dia kan namanya KAKBI, Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. Nah, ini ada selisih revaluasi ini. Jadi kalau dia misalnya tadi Mas Awalil bilang kan, kenapa kok asetnya turun? Tambahannya menurun. Itu karena nilai wajar aset keuangan pelaksanaan kebijakan moneternya harganya turun. Misalnya SBN, ketika dia serap misalnya, makanya kenapa kan orang dulu sempat bilang burden sharing itu jadi masalah karena Bank Indonesia ngambil di primary market yang harganya 100. Padahal Bank Indonesia kan tuh fungsinya ngambil di secondary market sebagai kebijakan mandat turunannya gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya sekarang dia ngambil yang burden sharing harganya 100 dan kemudian harganya sekarang turun jadi 90 katakan aja, dia koreksi 10 Mas Walil. Makanya tadi kalau dilihat di 2023 turun. Nah, jadi kalau kita lihat di ikhtisar pemeriksaan BPK
ada jadi wajar tanpa syarat memang, tapi di tentang pengendalian intern di bawahnya, BPK memandang bahwa ini BI itu kan melakukan penilaian terhadap aset keuangannya berdasarkan angka yang muncul di sistem dia, BIS 3 namanya, BISSSS. Ya, settlement apa Nah, gitu. settlement jadi itu untuk dia dengan perbankan, ya. Nah, menurut BPK kalau dia tes dengan Bloomberg gitu ya. Dia tes dengan Bloomberg, ini ada selisih harga karena kalau di Bloomberg itu kan ada bid, ask dan closing. Sementara kalau BI menganggap loh, saya bank sentral. Harga penutupan itu ya harga saya. Nah, sementara jadi kalau menurut BPK Mas Awalil, koreksinya itu masih kurang. Nah, karena kalau dibandingkan dengan harga pasar itu sebetulnya harus ada koreksi lebih. Ya, itu ketinggian. Ketinggian, tapi karena standar akuntansinya BI mengatakan dia ke BIS 3, si BPK menganggap ya itu wajar. Tapi dia memberikan catatan, harusnya standarnya dirubah, mengacu benar-benar ke harga wajar pasar gitu ya, karena seperti itu. Nah, itu nanti revaluasi itu juga akan muncul kalau misalnya karena kan gaji nggak balance Mas Alin. Iya. Di sini kan ada penurunan nih. Iya. Nah kan ketika penurunan kan lawannya apa? Revaluasi. Gitu. Jadi itu kenapa muncul. Nah kalau modal ini dari pemerintah Mas Alin. Jadi ketika dulu mendirikan Bank Indonesia, ya kan dulu sejarahnya dari Bank Nasional apa gitu ya. Nah itu ketika dia mendirikan Bank Indonesia ini modalnya. Ya, ada sempat ditambah sekali ya. 2,5 sekarang 2,7. Tapi betul. Jadi modal jadi hitung PMN kan kalau PMN. Ada di LKPP ada ini. Ada di LKPP ada. Jadi modal. Nah, akumulasi surplus defisit yang ditambahkan ini menambah modal. Nah, dulu waktu kita krisis moneter 98, kenapa muncul hutang IMF? Karena kita defisit modal di bawah. Defisit modal karena akumulasi defisitnya itu menjadi terserap karena banyak memberikan BLBI dan sebagainya, sehingga defisit modal. Kalau defisit modal, dia diinjeksilah oleh IMF. Makanya muncullah hutang IMF. Karena kalau tidak hutang IMF ya pemerintah nambah modal. Tapi kan waktu itu kita menempuh. Jadi para belajar ekonomi ini baru sampai dibahas oleh Mas Yanuar adalah tentang neraca ya. Memang kalau penyajiannya sih seperti neraca biasa, ada aktiva pasifa. Tapi dari penjelasan beliau tadi memang beda banget ya. Bank sentral ini sangat berbeda dengan perusahaan biasa, bahkan berbeda dengan pemerintah pusat. Karena yang jadi asal usulnya mungkin neraca sederhana ya, nih kalau saya tidak salah tangkap, itu bahwa bank sentral itu mengedarkan duit ya kan, itu M0 lah kalau duit fisik nih M0. Kalau sekarang pun yang namanya M0 itu kan duit fisik yang di masyarakat. Itu di sebelah pasifanya, kewajibannya lah. Di sebelah aktifanya emas dahulunya kan. Nah inilah dari sinilah berkembang berbagai macam pengertian di aset ini ya terkait turunan dari emas dan segala underlying. Meskipun nilai emas cuma 80 triliun, sementara aset keuangan untuk 3.558 triliun memang, karena tadi sudah dijelaskan beliau, karena ya memang perkembangan menjadi dari M0 jadi M1 udah lama kan itu, lalu M1 jadi M2, M1 berarti ada tabungan deposito ya yang deposito jangka pendek, tabungan di total dengan uang M0 ya, dengan uang kartal plus. Nah kalau ditambah uang gira lain lagi ya jadi M2 kan. M2 itu M1 ditambah uang di pasar keuangan. Uang di pasar keuangan jadi lebih luas lagi. Tetap secara bank sentral adalah tupoksinya ya untuk mengatur keseimbangan ini toh. Nah karena itu tadi lalu ada di pasipanya kita lihat ada uang dalam peredaran, itu dalam pengertian yang sempit ya kayaknya uang dalam peredaran itu. Uang dalam peredaran itu nanti kalau kita lihat di standar bank keuangannya dia rinci sih yang M0 berapa. Ya. Karena betul dalam sisi perlakuan akuntansinya kan uang yang masih mengendap di Bank Indonesia di bank kadang-kadang diperlakukannya berbeda. Tapi prinsipnya adalah Bank Indonesia memperlakukan uang peredaran sebagai liability dia. Nah, dan seterusnya. Nah, menarik penjelasan beliau tadi adalah terkait dua nih. Ada aset keuangan untuk pelaksanaan kebijakan moneter ini. Jadi ini lanjutan dari emas ya. Jadi underlying untuk liability dia kan. Ini ketika terjadi cetak uang ya harus ada kan sebelahnya. Ini di sebelahnya. Nah, terkait dengan pemerintah itu ada liabilitas keuangan
kepada pemerintah. Berarti sebenarnya juga ada tagihan ya sebetulnya ya, dan seterusnya. Jadi ini mungkin sedikit memerlukan waktu ya buat para pembelajar ekonomi untuk membaca ini. Kalau kita baca laporan keuangan Bank Indonesia ini cukup apa ya, cukup bagus secara penyajian dokumen, Mas. Jadi saya lihat itu kan ada nomor-nomor catatannya. Jadi kalau kita nggak ngerti ini, ya sebagian sudah dibantu dengan penjelasan Mas Januari, kita bisa baca tuh apa yang dimaksud dengan emas, apa yang disebut dengan aset keuangan kebijakan moneter, seperti itu. Sekalipun setelah baca ya kita mungkin ngerti angkanya, tapi substansinya harus baca-baca buku moneter. Tapi bolehlah kanal ini berharap perbincangan seperti ini membuat kita menyoroti ini. Mungkin nyimpang sedikit Mas Januari, karena saya kadang-kadang ya kalau bahasa Jawanya getun ya. Yang sering dikritik itu kan pemerintah, Menteri Keuangan, tapi Bank Indonesia itu kan agak jarang tuh dikritik netizen gitu. Entah karena nggak paham atau bagaimana, padahal ini lebih serius kan, jadi salah satu yang serius harusnya. Oke, nah itu dari sisi neraca. Mungkin lanjutannya tentang, kan Bank Indonesia melaporkan tuh surplus defisit, berarti kan dia punya pendapatan, punya beban, itu gimana membacanya? Kayak gini ya. Satu Mas, di sini ada pelaksanaan kebijakan moneter. Ya. Kita lihat tuh, pendapatan pelaksanaan kebijakan moneternya 189 triliun. Besar setahun itu. Bebannya 61 triliun. Ya. Ini macam-macam Mas. Ada operasi pasar terbuka di kurs. Tadi di awal Mas Awalil bilang pendapatan Bank Indonesia dari nilai tukar. Ya. Dari kurs. Dari kurs selisih 2015 kurs. kan tinggi banget. Karena 2015 sebelumnya kan rupiah itu melemah. Begitu 2015 di harga tertingginya sebelum turun, dia kan melakukan operasi pasar terbuka. Artinya kan rupiah yang dia beli di bawah sebelumnya, begitu 2015 dia pakai untuk mengguyur market, dia dapat keuntungan, Mas. Yeah. Jadi ibaratnya ketika saya ngeguyur ke market, di harga 14.000 untuk mendorong rupiah turun ke 13.500 misalnya. Tapi rata-rata rupiah itu saya beli di 13.000. Berarti kan in average 500 keuntungan Masih saya. ada ya. Itu masuk ke dalam pendapatan kebijakan moneter. Salah satu sub. Biayanya apa? Tadi kan biayanya ketika saya mengguyur pasar tadi kan untung 500. Iya. Itu baru kita lihat dari sisi kurs. Makanya tadi Mas Awalil di awal bilang ini kok bisa di tahun-tahun tertentu tinggi banget. Ya. Itu penjelasannya di 2015. Pertama kurs ya. Yang kurs, tapi bukan hanya kurs dia. Itu terkait dengan operasi pasar terbuka dan pasar uang dan sebagainya. Kedua, dia mengenalkan yang kita bahas waktu kemarin tentang reposun. Jadi alat dia untuk melakukan operasi moneter dengan perbankan, repo 7 days. Jadi perbankan memberikan sunnya kepada Bank Indonesia. Dibeli oleh Bank Indonesia 7 hari berikutnya dengan bunga tertentu. Harus dibeli kembali oleh ke bank. Itu juga ternyata menghasilkan laba juga. Kalau dilihat di sini, menghasilkan laba juga. Nah, kemudian operasi moneter yang lain misalnya terkait dengan likuiditas, giro wajib minimum. Dia kasih bunga berapa dalam giro wajib minimum, tapi dia ketika GWM dia pakai juga untuk segala macam. Singkat cerita gitu ya, bahwa bank sentral ya di tengah ekonomi yang ini kalau kita mau pakai ala-ala netizen gitu ya, ternyata ekonomi ini ketika bergejolak bank sentralnya malah laba. Dan menurut saya memang dia harus laba karena artinya dia memang bisa memberikan posisi yang benar kan. Benar. Tapi kalau kita lihatnya dari kacamata ini, kok gitu ya? Makanya kan kelompok-kelompok yang tidak suka dengan riba kan menganggap ini riba gitu ya. Karena seolah-olah kok mendulang dalam kesulitan. Nah, di situ yang paling besar kan di situ, Mas. Kebijakan moneter. Kedua, tadi kan saya bilang bahwa dia sebagai bank sentral satu yang berotoritas untuk melakukan cetak uang. Kebijakan moneter dengan mandat dia yang single mandat nilai tukar itu. Nah, kedua, dia tuh pelaksana sistem pembayaran. Jadi di Republik ini, mau sistem pembayaran apapun harus lewat BI. Harus dapat izin BI ya. Harus dapat izin BI, bahkan yang sekarang ngomong cashless segala macam itu harus dapat izin BI. Nah, dia mendapatkan pendapatan dari sistem pembayaran ini ada yang sifatnya fee based transaksi, misalnya RTGS, clearing besar. Itu kan ada fee-nya. Saya lupa berapa, 0, berapa persen lah dari setiap transaksi. Jadi semakin banyak orang melakukan itu, dia semakin tinggi juga dia dapat. Nah, kemudian ada yang sifatnya perizinan dari dia.
Perizinan dari dia tuh money changer, Mas. Itu kan harus ada perizinan dari dia. Tapi bisa dikatakan ini Kecil lah. dibandingkan kebijakan moneter jauh banget ya. Jauh banget. Oke. Tapi dia kemudian pengelolaan sistem pembayaran itu bebannya apa? Ya, beban teknologi, beban Ya. segala macam, beban ini. Bahkan kalau dilihat ini dia masih defisit dalam hal sistem pembayaran. Ya, dalam artian Biayanya besar. biayanya masih dia mungkin masih ada yang dikembangkan dan sebagainya Oh ya. ya ini dinamis kok ya. Kalau Dinamis. nanti makin banyak pemakaian itu, Iya, uang itu kan mungkin investasi ini ya. karena di 2023 mungkin dia ada mengembangkan sistem digital, Ya. Mas. Oh jadi ini harus kita lihat tahun per tahun ya. Tahun per tahun. Jadi kalau menurut saya, Ya. kenapa di 2023 defisit ya? Ya. Seingat saya di 2023 BI itu sedang mengembangkan clearing untuk digital currency. Oh. Jadi dia dalam rangka membangun bank sentral punya mata uang digital. Mata uang. Kalau nggak salah tuh dimulai di 2023. Makanya nanti di tahun berikutnya bisa kecil. ya. makanya muncul besar. Kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, sistem pembayaran ini pasti laba sih. Nah, kemudian pengaturan pengawasan makroprudensial. Nah kan gini Mas, ketika melakukan kebijakan moneter, itu kan ada pelaku pasar uangnya. Pelaku pasar uangnya itu antar bank di kita. Antar bank. Nah, dalam hal-hal tertentu, ketika saya melakukan intervensi pasar, ini nggak bener nih, bank nih, dia ada fraud. Nah, kalau terkait dengan perbankannya sudah dialihkan ke OJK. Tapi terkait dengan dia sebagai dealer, anggota dealer dalam sistem operasi moneter, itu haknya BI, itu yang disebut dengan makroprudensial. Nah, sehingga dalam hal makroprudensial ini dia bisa kena ada pendapatan denda, Oke. pemberian sanksi. Nah, tapi juga dia ada yang sifatnya biayanya lebih gede. Biayanya misalnya terkait dengan dia harus mengirimkan pemeriksa makroprudensialnya dan sebagainya. Nah, ini Mas, kemudian ada pendapatan dari penyediaan pendanaan dengan hubungan keuangannya dengan pemerintah. Ya, itu besar juga Nah, dari Mama. besar ya, bebannya besar. Ini yang burden sharing Mas. Oh, makanya. Jadi ini tuh, iya betul. ini munculnya 2021, 22, 23 agak besar. Di tahun-tahun lampau kecil ya. nomor 4 itu muncul karena burden sharing. Berarti udah sejak 2021 tuh, 21, 22, 23. Beban umum dan lainnya gaji pegawainya, segala macam pendapatan lainnya. Ini lumayan gede loh Mas, 16 triliun. Iya. Dan ini kalau memang ada orang yang mau lihat gitu ya, misalnya ini nih Mas. Ini kita lihat ya, kenapa sekarang misalnya dulu BI ketika juga dia masih memegang pengawasan perbankan, yang itu Mas pengaturan pengawasan makroprudensial dari perbankan itu angkanya lebih gede, defisitnya lebih gede. Karena itu cost center, nggak ada profitnya karena dia kan harus periksa bank segala macam. Iya, betul. Sekarang fungsi itu diambil oleh OJK. Iya. Dibagi dua. Ya kan OJK mengatasinya dengan iuran. Tapi artinya BI biaya cost centernya ditarik sama OJK. Iya, dia tidak Tapi dapat. profit dia yang kebijakan moneter kan tetap punya dia. Iya. Laba dia kan tambah gede. Itu yang bisa menjelaskan yang tadi Mas awal ditanya. Iya, Kok surplusnya tambah banyak? besar. Karena dia juga ada beban yang selama ini besar itu udah ditarik oleh OJK. Jadi kalau dulu itu beban pengawasan itu diatasi dari laba moneter. Padahal dahulu tidak mengambil iuran. ya? Tidak, diatasi oleh laba moneter. Nah sekarang ibaratnya laba moneter itu tetap, tapi beban biayanya udah dia berkurang. Ya jadi kalau Mas awal ilmu sedikit agak jahil, wah berarti sekarang tantiemnya Ya. dan jasprotnya orang BI tambah gede dong karena yang nomor 5 aja itu beban umum dan lainnya itu kan 90% kan remunerasi. Remunerasi. Dan saya bagi dengan jumlah pegawai BI dari yang paling bawah sampai Ya, atas. memang itu kalau- ya sekitar 1,5 miliar, jadi 100 juta Mas. Ya, Tentu kalau untuk direksi untuk gubernur wajar ini berarti secara rata-rata gede kan. ya jadi kan gini Mas, di zaman kita dulu juga kuliah kan, kalau ingin bergengsi kerja jadi pegawai negara, tapi gajinya kayak pegawai swasta ya ke BI kan. Oke. Tapi satu sisi gini Mas, saya juga ingin fair. Ya, wajar. Wajar ya, karena dari bebannya. Dan kita juga melihat gini Mas, tadi kan Mas Ali bilang, ini selalu wajar tanpa pengecualian. Ya. Kalau kita lihat dalam hal governance, BI itu paling rapi.
governance ya. Ini juga ada kaitan dengan asupan SDM-nya. Kenapa? SDM-nya kan juga ketika masuk ke sana beda kan. Ya. Kita sama tahu lah. Dengan yang terbaik itu masuk gajinya juga cukup kan, gitu gajinya cukup segala macam. Itu ada kaitannya, gitu ya. Walaupun menurut saya sih, kalau kata saya gini Mas, ketika OJK itu diserahkan pengawasan perbankan, harusnya kalau menurut saya ya, kita tuh sebetulnya yang selama ini menjadi beban BI, jadi yang bayar iuran untuk pengawasan perbankan itu harusnya BI menurut saya. Dan yang sisanya untuk lembaga keuangan dan sebagainya itu harusnya bagian dari APBN kan dulu untuk pengawasan dana pensiun, pasar modal itu dari APBN kan. Jadi, tapi kan ya sudahlah karena itu sudah undang-undang OJK diperkuat dengan Omnibus Law sektor keuangan ya. Tapi intinya bahwa dengan pemisahan OJK itu dari sudut pandang keuangan, BI itu cost centernya udah diambil. Jadi dia memungkinkan surplusnya lebih banyak. Nah, kalau mau kita lihat Mas, surplusnya itu kan sekarang sudah 127 triliun. Nah, sejak LOI IMF gitu ya, BI itu tidak boleh lagi menjalankan yang sifatnya tuh kredit program. Jadi kalau dulu, ini yang disebut dengan independen Mas. Jadi kalau dulu BI itu setingkat menteri di bawah presiden. Kalau presiden itu punya program misalnya kayak KUR, kayak apa, ya pakai labanya BI itu bisa untuk kredit program. Nah, cuman kan dulu menurut IMF bahwa salah satu kenapa penyebab BI itu menjadi memiliki defisiensi modal karena ada BMPK dari sisi perbankannya, batas minimum pemberian kredit yang melewati batas. Kedua, karena kredit-kredit program yang tidak governance. Makanya kan dari sudut pandang itu, BI sudah tidak punya hak lagi kredit program. Nah, logika yang dikembangkan oleh pemerintah juga, ya surplus itu dipakai dong untuk burden sharing. Karena kan kalau memberi surat berharga negara, BI memang boleh. Jadi dari kacamata itu Mas, ya dalam kacamata konteksnya, BI ini kan banyak surplus kayak gitu terus bakal apa sih? Masa bagi Jasprot terus kan gitu loh. Kan harus ada yang ke masyarakat juga kan? Saya potong dikit, aturannya untuk memberi ke pemerintah itu setelah memenuhi rasio-rasio tertentu yang kecukupan modal itu jadi jarang, jadi sekitar 10 tahun sekali baru setor. Iya, karena kalau segini kan gede banget kan. Gede banget, jadi artinya coba slide yang nomor 16 biar sambil Mas Yanur jelasin. Jadi kita dilihatin surplus yang nomor 16. Nah ini nih. Nah ini Mas. Jadi kalau kita lihat nih lihat nih Mas, ketika pas COVID 2018 setinggi itu turun terus karena surplusnya dipakai untuk membelikan burden sharing yang 2020, 21, 22, tapi 23 ini naik lagi ya karena burden sharingnya berkurang. 23 naik lagi karena pendapatan moneter Mas, yang tadi itu loh. Kan kursnya bergejolak lagi. Pokoknya setiap yang orange tetap naik sih ya karena tadi beban burden sharing. Bebannya kan tetap naik, tapi kan dia ada peningkatan pendapatan kan ada segala macam. Jadi ini kelihatan gitu bahwa dia harus membiayai itu. Jadi kalau menurut saya ya memang seharusnya seperti itu kalau kita menganut yang berlaku sekarang ya. Jadi harusnya pemerintah menerbitkan surat berharga negara, dibeli dari surplusnya Bank Indonesia ini. Nah ininya harusnya menciptakan pekerjaan. Cuman kan karena kita single mandat. Ini bagus nih. Ya kan karena kita single mandat, jadi Bank Indonesia juga ya seolah-olah kayak terpaksa kan gitu loh. Dan Bank Indonesia kan harusnya kita di pasar sekunder. Kita belum bicara Mas. Sekarang misalnya apa yang dibentuk oleh pemerintahan baru tuh Badan Pengelola Investasi apa namanya? Dirgantara apa? Ya itulah Badan Pengelola Investasi gitu ya. Nah, Badan Pengelola Investasi itu kan misalnya saja mengkonsolidasikan seluruh neracanya BUMN gitu ya. BUMN nanti bisa menerbitkan surat utang yang sifatnya gede untuk pembiayaan pembangunan. Nanti bisa ini dijadikan underlying operasi moneter oleh perbankan. Tapi kalau ini untuk penciptaan lapangan kerja, mensejarahkan petani, ketahanan pangan, ketahanan energi. Pada akhirnya kredit terjadi juga melalui tangan pemerintah dan otoritas moneter. Jadi kalau menurut saya Mas, surplus ini sebetulnya ini objek pengembangan yang namanya harmonisasi kebijakan fiskal, moneter, dan kemudian dana jaminan sosial dan juga BUMN, itu di sini. Jadi bagaimana surplus ini dikombinasikan dengan kebijakan moneter yang laba tadi, tapi uangnya itu ngucur ke bawah.
Ini jadi tambahan argumennya Mas Yanuar ya, bahwa beliau masih berpendapat untuk agar sebaiknya dual mandat. Ini diperkuat nih argumennya. Dual mandatnya nih ada biayanya nih, cukup gitu loh. Iya. Ada potensi untuk melakukan dual mandat karena surplus Bank Indonesia ini ada kan salah satunya. Nah, tetapi ini berarti kan ada mekanisme tidak hanya asal beli SBN, tidak hanya asal serap kan. Tidak asal SBN defisit itu aja. SBN yang mana yang diserap. Yang diserap. Berarti kan kalau saya tidak salah sempat ada ide dan bahkan sudah sempat dilaksanakan, harusnya beberapa jenis SBN itu ada mentionnya gitu bahwa ini SBN untuk apa, bukan seluruhnya masuk kantong untuk kebutuhan apapun, betul nggak? Betul, kayak di Amerika Mas, di Amerika tuh ada farm bond. Ada farm bond. Jadi memang betul-betul obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah memang untuk pertanian. Untuk pertanian. Farm bond namanya, jadi ya obligasi pertanian. Ya kan, itu kemudian obligasi pertanian itu diserap oleh perbankan menjadikan itu jadi underlying untuk operasi moneter. Kalau ini kembali ke perbincangan kita sebelumnya, ini konteksnya berarti kan harus kelihatan di LKPP, harus kelihatan di laporan keuangan Bank Indonesia ini, karena kan kalau di LKPP hanya melaporkan menerbitkan surat berharga sekian, bayar sekian kan nggak kelihatan minimal di catatan CALK-nya atau di lampirannya. Kalau mau serius seperti itu. Bank Indonesia juga begitu toh. Tadi dia kan membeli sekarang tidak hanya di pasar sekunder. Dulu hanya di pasar sekunder ya untuk operasi moneter saja. Sekarang ikut di pasar primer semula dengan tajuk burden sharing. Tapi kelihatannya tanpa burden sharing pun ini sudah tidak dicabut, masih beli aja kayaknya. Jadi bagaimana itu? Waktu burden sharing waktu burden sharing saya sempat ada salah satu menteri lah nanya ke saya ya. Jawaban saya pada waktu itu, biarkan Bank Indonesia di pasar sekunder, ya kan? Yang ngambil obligasi atau surat berharga negara terkait dengan COVID ini, biarkan perbankan. Tapi nanti perbankan menjadikan ini jadi underlying ke Bank Indonesia. Nah, pada waktu itu argumennya begini, ya, argumennya itu dari salah satu menteri yang diskusi dengan saya ya, tapi bukan menteri keuangan nih, ya kan? Jadi menteri sektoral lah gitu ya. Dia mengatakan kepada saya berdasarkan di sidang kabinet yang saya juga tidak tahu, ini cerita dari dia ya, bahwa perbankan sendiri lagi kena tekanan likuiditas karena pada COVID ya, ada tidak pembayaran segala macam, sehingga perbankan tidak punya kemampuan untuk mengambil lagi surat utang negara, termasuk dana jaminan sosial karena banyak PHK, JHT juga banyak diambil. Itulah kenapa muncul ide kepada mengambil yang uang di Bank Indonesia. Menurut saya dari sudut kebijakan tidak ada yang salah. Tapi kritik saya pada waktu itu, oke, tapi yang diambil ini untuk apa? Oh betul. Ya kan, untuk apa? Jangan asal aja. Betul-betul kita memperbaiki persoalan COVID, persoalan ketahanan pangan, karena momentum COVID. Itu saja kritik saya. Jadi kalau persoalan bahwa dia mengambil di pasar primernya ya sebagai standing buyer gitu ya, walaupun menurut saya dari sisi operasi moneter nggak pas. Nggak apa-apa, sepanjang memang ada hal yang memang kita bisa bangun ini untuk pembangunan segala macam dan sebagainya. Saya nggak ada. Sebagiannya dipenuhi Mas, sebagian dari yang burden sharing itu memang jenis SBN khusus ya. Nah, tetapi saya sudah lihat ya itu hanya sekitar 80%-nya SBN biasa. Mestinya kan kalau mengikuti Mas Yanuar ini, kalau bisa seluruhnya yang terkait dengan BI ini yang memang ya kita pakai bahasa populer yang ada mentionnya ini kan di hedgingnya pas. Makanya sekarang karena dia ngambil di pasar primer, beberapa SBN yang tadi Mas awalnya bilang 80% tuh SBN yang defisit yang biasa, harganya turun, BI kan juga turun. Oh, itu tadi. Tadi Mas awalnya ngomong nilai asetnya turun. Karena dia ngambil di primer, tapi kalau dia ngambilnya di sekunder, misalnya diambil dulu oleh bank. Iya, kan tidak beli 100 tidak beli 190, kemudian nanti dia jual lagi bank. Ya, gitulah. Ya, ada hukum antara harga dengan artinya saling menutupi. Nah, sekarang kalau kita bilang gitu, penurunan aset ya karena penurunan harga wajar dari burden sharing yang diambil itu, terus uang burden sharingnya jadi apa gitu loh Mas Walil. Kalau kita lihat kan ternyata kelas menengah semakin makan tabungan, pinjol naik, ya, kemudian juga pay later naik, ya, kemudian PHK terjadi. Nah, menurut saya kan kredibilitas kebijakannya itu jadi pertanyaan. Coba begini Mas, ini ada hipotesis saya.
kan tadi 58 triliunan tuh setahun 2023. Kalau nggak salah 2022 lebih besar tuh karena waktu itu burden sharing banyak. Nah, itu dari sisi arusnya Bank Indonesia. Tapi seandainya itu tidak burden sharing, itu kan sepenuhnya bunganya pemerintah. Oh iya. Artinya kan kita tidak lagi baca 400 triliun atau 500 triliun. Ya memang kalau menurut saya agak nggak fair juga Mas, di tengah kesulitan Bank Indonesia semakin iya. Artinya dari sisi itu cukup fair, cukup adil ini. Jadi kalau Mas Awali tarik nih ke 2005 2006 ya. Di 2005 itu juga kita punya fenomena surplus yang meningkat. Oh, seperti itu. Nah, karena 2005 itu kan krisis energi, krisis nilai tukar juga, sehingga ada penghasilan laba moneter yang naik. Nah, itulah kenapa kita melunasi utang IMF gitu. Karena kan dia ada surplus, dipakailah untuk utang IMF. Jadi menurut saya teknokrasi ini Mas yang harus kita kembangkan ke depan. Jangan suka atau tidak suka, presiden suka, gubernur Bank Indonesia suka ya, tapi ada ininya ya. Kan gini Mas. Ada dasarnya. Misalnya ya, saya ambil contoh nih. Ketika mau melakukan quantitative easing, Bank Sentral Amerika Serikat, the Fed, sama Mas, pakainya itu uang surplusnya the Fed. Oh betul. Ya kan? Tapi dia kan memberikan syarat. Yang mau saya serap nih apa? Obama pada waktu itu dia bilang, saya ingin memberikan insentif terhadap perusahaan-perusahaan yang padat karya. Ada Ford, ada Airbus, dan sebagainya lah. Ya kan? Kemudian terhadap kejatuhan solvabilitas jaminan sosial. Ini kan Mas yang diambil dari surplusnya. Narasinya tuh ada. Narasinya tuh apa? Satu, mencegah terjadinya pengangguran sesuai dengan mandatnya The Fed yang lain, employment, gitu ya. Kedua adalah bagaimana menciptakan tingkat upah, jaminan sosial. Nah, kalau sekarang daya kritis ini, misalnya Gubernur BI ketika burden sharing, kan kalau dia independen dia nanya dulu. Iya, ini pakai untuk apa? Ini untuk apa gitu loh. Ini kan enggak. Nah, jadi sebetulnya independensi kita ini tengah banci juga sih Mas. Pada akhirnya takut juga sama politik. Ya, nah, saya masuk ke situ karena kan ada forum dulunya kan namanya hanya sekedar forum komunikasi itu antara Bank Indonesia, OJK, pemerintah KKSK. diwakili Masih KKSK. Nah, sejauh mana itu Mas? Karena kalau dari penjelasan Mas Yanor tidak hanya ini, di dalam siaran-siaran kita sebelumnya juga menunjukkan bahwa salah satu kunci mengelola perekonomian satu negara itu kan adalah sinkronisasi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sekaligus kondisi sektorialnya kan begitu. Dan ini nggak bisa jalan sendiri-sendiri kan. Nah, tetapi kalau kita sudah pertama batasan kita dia hanya punya single mandat. Nah, tetapi umpama single mandat ini untuk dirubah ke dual mandat masih butuh waktu. Sebenarnya kan tersedia forum ini kan. Harusnya kan ada sejauh mana sampai menilai kondisinya itu. Jadi kita mempersempit diri kita dengan pemahaman kita tentang stabilitas sistem keuangan. Jadi misalnya saja kita terfokus agar nilai tukar kita ini walaupun lemah, tapi volatilitasnya terjaga. Yang penting harga surat utang kita jangan jatuh. Karena kalau harga surat utang kita jatuh, pengaruhnya ke impairment di perbankan, ke Bank Indonesia juga yang pegang, ke jaminan sosial, dana pensiun. Jadi menurut saya, analisa nih Mas ya, karena kita bukan anggota KKSK. Jadi analisa saya yang dibahas itu lebih kepada supaya gimana caranya stabilitas ini tercapai, surat utang negara jangan jatuh. Ya. Walaupun bebannya ataupun biaya yang harus dikeluarkan pelemahan nilai tukar. Nah, sehingga yang dibahas adalah selalu membahas ini. Tidak pernah kita membahas tentang bagaimana ke sektorialnya. Jadi kalau menurut saya di tengah banyak terobosan ya yang sekarang banyak dilakukan oleh pemerintahan baru, harusnya kepala negara memimpin ini sih kalau menurut saya. Ya, jangan dipercaya Menteri Keuangan. Memimpin ini karena kalau Menteri Keuangan dia juga punya ego ya. Ya kan, Gubernur BI juga punya ego ya. Tapi kan bagaimana misalnya kita mensinkronisasikan ini, ya kan? Operasi moneter, misalnya katakan saja gini, jaminan sosial gitu ya. Anda beli Sun, dia bilang, waduh kalau saya nyangkut di Sun, sementara PHK nambah, gimana? Ini yang dibuat malah yang namanya JHT, kalau udah di PHK, kalau belum usia pensiun nggak boleh diambil, kan gimana? Ini mengada-ngada menurut saya. Kan harusnya yang dilakukan kalau kita dual mandat,
Pemimpin jaminan sosialnya saya nggak apa-apa sih ambil Sun. Tapi kan pemerintah juga harus bantu dong agar PHK ini tidak terjadi. Ya. Berarti kan Sunnya harus menciptakan lapangan kerja sehingga akan ada premi baru jaminan sosial. Ya kan? Ketika kita ngomong bahwa Bank Indonesia ambil dong, oke, tapi ini harus ada kaitannya dengan ternyata nilai tukar kita ini importasi terbesarnya dari pangan. Berarti kan kita harus mengurangi ini nih agar terjadi efisiensi segala macam. Nah, menurut saya Mas, yang nggak ada tuh sekarang ini. Oke. Ini bagian terakhir. Dari laporan keuangan ini sebetulnya kita bisa membaca bahwa sebetulnya keuangan kita ini lebih bertumpu kepada treasury baik di LKPP maupun di Bank Indonesia. Di Bank Indonesia butuh benar. Begitu kayak badan saya Mas, begitu gemuknya pendapatan moneter, biaya moneternya kecil, gede banget gitu lah moneternya, sehingga kan akhirnya orang bertanya-tanya gitu loh, kok menurut saya ekonominya lemah, tapi malah bank sentral justru makin lemah dari tahun ke tahun, itu pasti dia tinggi. Dia malah tinggi. Kalau pas stabil, surplusnya kecil. Iya. Oke, bagian terakhir dari topik keuangan Bank Indonesia ini, betapa pentingnya dari penjelasan kita tadi, lalu juga potensi untuk memperbaiki lewat prosedur ini. Jadi saya timbul pertanyaan, terus yang ngawasi Bank Indonesia ini siapa dan bagaimana pengawasannya? Yang ngawasin itu pertama Badan Supervisi Bank Indonesia. BSBI ini dipilih oleh DPR. Ya kan, melaporkan ke DPR lah. Yang mengawasi juga DPR. Kemudian diaudit oleh BPK. Nah, dulu Mas, ketika waktu Krismon dan segala macam, lembaga yang babak belur itu Bank Indonesia, karena begitu banyaknya semua ekonom itu menjadi mengamati Bank Indonesia. Nah, seiring waktu Bank Indonesia sendiri juga semakin sempit wilayah kerjanya gitu ya, hanya ngurusin moneter segala macam. Zona nyaman ini sih sebetulnya menurut saya. Nah, zona nyaman kan kebanyakan juga kan ekonom. Ya kan sudah saya bilang tadi, jarang-jarang orang ngeritik Bank Indonesia. Iya, karena gini Mas, ekonom yang ngerti tentang moneter dan pasar keuangan, rata-rata juga hidupnya dari situ. Maksudnya, kalau nilai tukar dari 14.000 ke 16.000, ya menikmati juga kan Mas. Gitu kan. Jadi maksud saya ingin ya kita belak-belakan aja lah ya, belak-belakan aja bahwa orang yang ngerti tentang pasar, juga rata-rata pemain pasar. Sebagai apapun. Jadi akhirnya pengkritik terhadap pasar itu menjadi minimal karena dia sendiri menikmati. Itu sih Mas. Jadi menurut saya sih yang hilang tuh kenapa kritiknya hilang? Kita semakin dibuat seolah-olah mau kaya main di pasar. Sehingga akhirnya semua orang tuh menikmati pasar gitu. Selain nanti kalau timbul krisis ya. Makanya ketika Mas Yanor ngomong krisis, ya kalau dilihat dari perbincangan kita ini sudah yang keempat kalinya ya, itu ya sepertinya everything is okay, yang nggak terlalu baik tapi nggak buru-buru amat. Tapi saya justru khawatir kan, karena saling keterkaitannya yang begitu erat tadi tuh. Jadi kalau ibaratnya itu ada default besar di BUMN, lalu APBN nggak kuat membail out-nya, sementara hubungan dengan ini kira-kira gampangnya gitu lah. Coba kita lihat Mas, coba kita lihat neracanya deh. Neraca lagi. Neracanya deh. Ini kan saya khawatir, meskipun ini beda ya dengan 9798 neraca. Neracanya deh. Ke atasnya tadi. Jadi, tapi kan hubungannya ini kan terlalu erat kan, sehingga bisa saja terjadi apa-apa. Kita lihat nih Mas ya. Akumulasi surplusnya 312 triliun ya. Ya Mas ya. Kemudian aset keuangannya ya itu 3.870. Ya itulah ya, jadi artinya emasnya 80 segala macam ya. Iya 80. Sekarang kita berandai-andai Mas. Kalau di angka 2 itu turun 20% aja. Iya, dari 1.752 itu ya. Turun 20% aja. 312-nya habis loh. Jadi kan selalu BI mengatakan bahwa cadangan devisa kita itu 10 kali impor. Menurut saya kalau ngelihatnya nggak ke sana, ngelihatnya ke sini. Ngelihatnya ke sini. Jadi kita berandai-andai dalam stress test itu, kalau seandainya aset keuangan untuk pelaksanaan kebijakan moneter itu, aset keuangan itu turun gitu. Asetnya turun atau liabilitasnya. Makanya kan saya selalu bilang kan bahwa harga wajar harga wajar surat utang negara kan, aset keuangannya turun, ya kan. Kemudian surplus 312 akan kepake nggak? Kepake, karena penurunannya besar. Dia akan defisit ke modal.
Jadi kalau mau kita hitung 312 ini ya bisa mengabsorb penurunan berapa di aset keuangan. Itulah kalau kita mau ngomong, berarti sun kita nggak boleh turun kurang dari itu. Ini bisa kita hitung, disimulasiin. Disimulasiin kapan modal BI akan jadi defisit. Kalau penurunan aset keuangannya berapa? Kalau dilihat dari sisi ini, soal yield itu bukan soal perbandingan antar negara saja, bukan soal kapasitas fiskal saja, tapi ada kaitannya dengan neraca ini ya. Iya, jadi neraca yang menggambarkan kondisi moneter kita kan. Kenapa confidence Mas? Karena 2016 ya itu turun sampai ke 90-an, terendah kita turun sun kita. Yieldnya ke 8,5%. Tinggi. Nggak ada apa-apa. Ya, sekarang baru sekitar 6,5. Tapi coba kalau kita hitung, kalau yieldnya ke 10, ya, berarti surat utang negaranya turun sekitar 20%. Ya. Ya kita kurangin aja. Ya. Itu kurang 20%. Gitu loh. Nah, itu kita bisa melakukan sebuah simulasi turun berapakah gitu. Iya. Makanya itu, jadi kenapa saya selalu mengatakan doomsday skenario kita itu nilai surat utang negara, karena begitu surat utang negaranya dijatuhkan harga jatuh berarti yieldnya naik gitu ya. Yield naik, terutama karena kan yield naik itu menurunkan harga. Kalau menurunkan harga berarti valuasi aset keuangan di neraca moneter BI ini turun. Yang akan diserap siapa? Akumulasi surplusnya. Nah kalau akumulasi surplusnya nggak cukup, defisit modal, hutang lagi ke IMF. Oke, jadi begitu ya. Mungkin ini masih teknis, tetapi mudah-mudahan bisa mengajak para pembelajar ekonomi semua untuk bahwa kita tidak punya pilihan selain memang melebarkan sedikit perhatian kita kepada beberapa hal penting, lalu mendalaminya, lalu kita berdiskusi. Dan ini salah satu tema yang agak sedikit jarang ya ke permukaan. Bahkan seminar-seminar pun jarang mau mengangkat tema-tema ini. Enggak, yang membuat jarang nih, dan menurut saya inisiatif Mas Awal ini kita ngelihatnya di laporan keuangan, Mas. Ya. Kebanyakan tuh orang melihatnya dari ngomongin kebijakan moneter. Tidak, jarang sekali orang mencermati itu dari laporan keuangan pemerintah, laporan keuangan. Padahal dari sini justru nanti akhirnya ke sana kan, daripada terbalik. Ujungnya sini kan gitu. Begitu ya, mudah-mudahan pembicaraan kami berdua ini dapat menjadi bermanfaat buat kita semua dan terutama buat bangsa ini. Amin. Kayaknya kita leren aja lah, nggak kuat untuk tema ketiga. Ya. Bahaya. Karena memang nggak bisa nggak sejam nih. Saya soalnya OJK itu mau tak agendakan khusus karena biar saya pelajari dulu itu kan. Itu serius soalnya. Serius ingat ini. Serius itu. Kita harus ada yang ngejar, Mas. Kita bisa nyisipin agak sedikit kritik edukasi, tapi